Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari beberapa hadis Nabi SAW di dalam kitab Umdatul Ahkam. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Al-Hadisul Awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu ada karena niat-niat yang mendasarinya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat yang telah dicanangkannya dalam hatinya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang berhijrah dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka ketaatan kepada Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu akan dinilai sebagai sebuah ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, tentunya akan mendapatkan pahala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa hijrahnya itu untuk dunia yang hendak diraihnya, aw imra'atin yankihuha, atau untuk wanita yang hendak dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Ma yu'khadhu minal hadis, beberapa pelajaran yang bisa didapatkan dari hadis ini. Yang pertama, inna madarul a'mali 'alan niyati sihhatan wa fasadan wa kamalan wa naqsan wa ta'atan wa ma'siyatan. Jadi yang pertama bahwa madarul a'mali 'alan niyat, apa yang akan didapatkan, apa yang akan diperoleh dari amalan-amalan yang dilakukan tergantung dari niatnya. Ya. Jadi nilai atau kualitas dari sebuah amalan yang dilakukan sangat tergantung dari niatnya. Sihhatan wa fasadan, apakah amalan tersebut dinyatakan sebagai amalan yang diterima atau ditolak. Wa kamalan wa naqsan, apakah amalan tersebut dinyatakan sebagai amalan yang sempurna atau amalan yang kurang sempurna. Wa ta'atan wa ma'siyatan, apakah amalan tersebut dinilai sebagai sebuah ketaatan atau justru amalan tersebut dinilai sebagai sebuah kemaksiatan. Sekali lagi, itu semua tergantung pada niat-niatnya. Faman qasada bi amalihi riya'a athima, barang siapa yang berniat dari sebuah amalan kebaikan yang dilakukannya dengan niat riya, ya, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan kebaikan dengan niat riya, asima, maka dia akan berdosa.
Wa man qasada bil jihadi masalan i'la'u kalimatillahi faqat kamula sawabuhu. Namun barang siapa yang melakukan amalan soleh berupa jihad contohnya, ya, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya, dia melakukan jihad dengan niat ini semata-mata, maka niscaya dia akan memperoleh pahala yang sempurna. Wa man qasada dzalika wal ghanimata ma'ahu naqasa sawabuhu. Tetapi barang siapa yang berjihad dengan niat asal untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta rampasan perang, jadi niatnya ada dua, maka naqasa sawabuhu, maka pahala yang diperolehnya tidak akan sama, ya, atau berkurang, ya, tidak akan sama dengan seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis akan mendapatkan ghanimah kalau mereka menang, ya, dan pahalanya ya akan maksimal. Berbeda dengan orang yang melakukan jihad dengan niat asal dua, ya, selain untuk Allah Subhanahu wa taala juga untuk memperoleh kenikmatan duniawi, ya, berupa harta rampasan perang tersebut. Maka tentunya karena niat itulah yang membedakan kualitas. Niat itulah yang kemudian membedakan kualitas antara yang pertama, orang yang pertama yang berjihad semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang kedua yang selain karena itu juga ada kepentingan duniawi yang dia hendak raih, ya. Wa man qasada al-ghanimata wahdaha lam ya'sam walakinnahu la yu'ta ajrul mujahid. Tetapi barang siapa yang berjihad, ya, semata-mata untuk mendapatkan harta rampasan perang, dia tidak berdosa, lam ya'sam, ya, walakinnahu la yu'ta ajrul mujahid, tetapi tidak akan diperoleh, ya, dia tidak akan memperoleh pahala yang diperoleh oleh orang yang berjihad fi sabilillah li'ila'i kalimatillah, ya, dia tidak akan memperoleh pahala yang diperoleh oleh seorang yang berjihad dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fal haditsu masukun li bayani anna kulla amalin ta'atan kana fi surati aw ma'siyah yakhtalifu bi ikhtilafin niyat. Ya, maka hadis ini, ya, memberikan penjelasan kepada kita bahwa setiap amal itu yakhtalifu bi ikhtilafin niyat, ya, nilainya, ya, akan berbeda-beda, ya. Jadi meskipun amalannya sama tetapi nilai dan kualitasnya akan berbeda-beda. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah niat. Kemudian yang kedua, inna niyata syartun asasiyun fil amal. Jadi niat adalah merupakan syarat utama dari sebuah amal. Walakin bila guluwin fi istihdariha, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan dalam menghadirkan niat itu. Yufsidu alal muta'abbidi ibadatahu, karena hal tersebut akan merusak, ya, ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Bagaimana berlebih-lebihan dalam menghadirkan niat itu? Misalnya dari fenomena masyarakat yang biasa kita temukan, mungkin ada seorang yang ketika sholat, ya, dia takbiratul ihram, dia mengulangi beberapa kali takbiratul ihramnya, Allahu Akbar. Beberapa saat dia batalkan, kemudian dia ulangi lagi, Allahu Akbar. Tidak beberapa lama berselang, dia batalkan lagi, kemudian dia ulangi, Allahu Akbar.
ketika ditanya mengapa dia melakukan takbiratul ihram berulang kali, dia mengatakan niatnya dia belum berhasil menghadirkan niat secara sempurna. Ini adalah merupakan satu fenomena berlebih-lebihan di dalam menghadirkan niat. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu, tetap bahak. Namun keberadaan dia di tempat itu ketika sebelumnya dia telah sengaja berwudu, kemudian dia datang ke masjid, kemudian dia berdiri di tempat itu adalah merupakan bagian daripada niat dia untuk melaksanakan ibadah, ya, berupa sholat duhur misalnya, ketika dia datang di waktu duhur dan seterusnya, ya. Berlebih-lebihan dalam menghadirkan niat, ya, ketika ibadah ini adalah merupakan hal yang bisa merusak ibadah seseorang. Ya, dikatakan fa inna mujarrada qasdil amali yakunu niyatan lahu biduni takalluf istihdariha wa tahqiqiha. Ya, karena sungguhnya ketika seorang sudah mengikrarkan dalam hatinya akan melakukan sesuatu, ya, jadi hatinya itu telah hatinya itu telah mengikrarkan bahwasanya pada saat itu dia akan melakukan aktivitas ini dan itu, ya, maka itu adalah merupakan niat, ya, itu sendirinya sudah merupakan niat tanpa harus kemudian berlebih-lebihan di dalam menghadirkan niat itu, ya. Jadi apa yang ada di dalam hati kita sebelum melakukan sebuah aktivitas, bahwasanya kita akan melakukan aktivitas itu adalah merupakan niat. Karena itu maka pada poin ketiga dikatakan inna niyata mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Wal lafdzu biha bid'atun, dan melafazkannya adalah sesuatu yang tidak dicontohkan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat, wujubul hadari minar riya'i was-sum'ati wa wujubul hadari minar riya'i was-sum'ati wal hadar minal amali li ajli dunya madama anna syai'an min dzalika yufsidul ibadah. Wujubul hadari minar riya'i was-sum'ah, ya. Jadi yang keempat di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah wajibnya kita berhati-hati dari penyakit riya, penyakit sum'ah dan penyakit sum'ah. Penyakit riya itu pengen dilihat, penyakit sum'ah itu pengen didengar, ya. Wa wujubul hadari minal amali li ajli dunya, dan wajib kita berhati-hati menjauhkan aktivitas amalan soleh kita dari niat semata-mata untuk mendapatkan dunia saja, ya. Mengapa? Inna dzalika sayufsidul ibadah, ya, karena hal tersebut adalah hal yang akan merusak nilai atau kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wujubul i'tina bi amalil qulubi wa muraqabatiha, ya. Jadi yang kelima adalah wajibnya kita bersungguh-sungguh untuk memperhatikan amal-amal yang sifatnya amal-amal qalbiyah, ya. Wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh memperhatikan itu dan menjaganya, termasuk di dalamnya keikhlasan kita di dalam melakukan amalan-amalan, ya. Jadi kita wajib untuk menjaga amalan-amalan yang sifatnya ada di dalam hati kita ini, ya. Dan yang paling besar tentunya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, innal hijrata min biladis syirki ila biladil Islam min afdalil ibadat idza qusida biha wajhullah taala. Hijrah dari tempat kesyirikan atau negara yang tergolong sebagai negara syirik, ya, negara kafir, ke negara yang digolongkan sebagai negara Islam, ya, ini adalah merupakan di antara jenis-jenis ibadah yang paling
mulia, ya, yang paling afdal apabila niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita bisa mengamalkan syariat Islam secara lebih sempurna di dalam aktivitas keseharian kita. Demikian beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang telah kita bacakan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.